Ya, keputusan Erlangga yang mundur secara tiba-tiba pada Sabtu malam tentu mengejutkan banyak pihak beberapa waktu lalu. Apalagi Erlangga mundur di tengah sejumlah partai dan juga partainya sendiri kini juga sedang berjuang untuk kontestasi pilkada yang tidak lama lagi akan dihelat. Lalu apa alasan Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar yang tentu diemban olehnya? Kita lihat dalam siang hari ini di undur atau mundur dari Ketua Umum Golkar, ada apa dengan Erlangga? Nah, di sini kita lihat slide yang pertama di mana Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto telah resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar per 10 Agustus 2024 kemarin. Kabar mengejutkan ini telah beredar luas setelah video resmi berdurasi kurang dari 5 menit berisikan pernyataan Erlangga untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar diketuai oleh publik atau oleh masyarakat. Dalam isi video tersebut pun Erlangga mengungkap alasan dirinya mundur dari Ketua Umum Golkar dikarenakan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dan juga yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Di mana di sini pun dirinya memastikan untuk DPP Partai Golkar akan menyiapkan sejumlah mekanisme pemimpin pengganti dirinya sesuai ketentuan dari ADART Partai Berlambang Beringin tersebut. Di sini nama-nama penggantinya pun juga mulai bermunculan seperti ada nama Presiden Jokowi juga, Menteri Investasi Bahlil hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dibicarakan oleh publik. Lalu bagaimana sepak terjang Erlangga di kancah politik Indonesia sejauh ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, mengamati profil Erlangga di kancah politik RI, tidak dipungkiri kiprah Erlangga di Golkar mulai naik sejak menjabat sebagai wakil bendahara DPP Golkar pada tahun 2004 hingga 2009. Di mana dilihat dari profilnya, Erlangga juga sempat menjadi ketua dari Komisi 7 DPR RI di tahun 2006 hingga 2009 dan juga membidangi energi, lingkungan hidup dan juga ristek dari fraksi Partai Golkar. Erlangga juga kembali menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014 Dapil Jawa Barat dan menjabat selaku Ketua Komisi 6 DPR RI yang mana ini juga membidangi terkait perindustrian, perdagangan, investasi dan juga BUMN. Lalu pada tahun 2016 dalam kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Erlangga juga diberikan mandat presiden untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Perindustrian hingga tahun 2019 silam. Akhirnya ini juga menjadi cikal bakal Erlangga untuk menjadi Menko Perekonomian RI saat ini. Di tengah-tengah itu kemudian terjadi di internal Partai Golkar juga setelah Ketua Umum Golkar sebelumnya, Setia Novanto terjerat kasus korupsi IKTP yang juga membuat Setnov harus bertanggung jawab dengan apa yang dirinya perbuat sehingga di sini memang posisinya sebagai Ketua Umum Golkar atau Setnov pada waktu itu digantikan oleh Erlangga Hartarto di tahun 2017 silam. Nah, di sini dianggap masih layak menakodai Partai Berlambang Beringin Erlangga dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di periode 2019 hingga 2024 lalu pun juga kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Golkar sebelum akhirnya mundur di akhir periodenya pada tahun 2024 ini. Sebenarnya tidak terlalu terkejut juga apabila Erlangga cukup piawai begitu ya dalam ranah birokrasi negara ini karena memang mengingat sang mendiang ayah juga, ayahanda dari Erlangga Hartarto juga seorang insinyur begitu ya, Insinyur Hartarto juga seorang menteri pada waktu itu di era Presiden Soeharto dahulu. Dan juga menilik harta kekayaan dari seorang Erlangga Hartarto ini juga terlapor di LHKPN mencapai 454 miliar rupiah lebih dimilikinya saat ini. Setelah melihat sepak terjang Erlangga di kancah politik Indonesia, lalu bagaimana dengan partainya yakni Partai Golkar? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mengamati Partai Golkar di kancah politik Indonesia tidak dipungkiri juga Partai Golongan Karya atau Partai Golkar memiliki performa yang cukup apik setelah raihan suara Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut berhasil menduduki posisi kedua atau ranking kedua di perhitungan suara di pemilihan legislatif 2024 kemarin. Keberhasilan ini juga dilihat oleh pengamat politik diindikasi tidak terlepas dari dukungan Presiden Joko Widodo yang juga terlihat intim begitu ya dengan Partai Golkar dan juga cukup berpengaruh mengalirkan Jokowi Effect dan baik secara langsung ataupun tidak langsung pada Partai Golkar.
Dan tentunya terbukti cukup positif bagi kinerja Partai Golkar dalam pemilihan legislatif beberapa waktu kemarin. Dilihat juga oleh pengamat politik bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga juga berhasil keluar dari pakem tradisional yang dimiliki oleh Golkar sejak beberapa tahun silam begitu ya. Karena memang di pileg sebelumnya Golkar lebih fokus pada daerah-daerah yang masih belum maju dan juga terbelakang. Namun saat dibawa atau dinakodai oleh Erlangga, Golkar menyasar pada kelompok yang lebih beragam. Misalnya ada kelompok muda dan juga pendidikan yang lebih tinggi dan juga pendapatan yang lebih baik sehingga mampu menggapai lebih banyak daerah. Dan salah satu daerah yang juga menjadi kunci keberhasilan dari Partai Golkar adalah dominasinya pada provinsi dengan persaingan yang cukup ketat yaitu Jawa Barat. Nah ini atau Jabar. Dan juga tentunya kita harapkan bersama siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya tidak hanya mampu menakodai partai, namun tidak lupa pula untuk menjalankan peran dan juga fungsi partai politik bagi masyarakat Indonesia.